Perkenalkan, nama saya Julia Rozi dari kelas 10 IPS 2. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang produk, diversifikasi produk, dan diferensiasi produk. 1. Produk. Produk adalah suatu yang bersifat kompleks yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, yang di dalamnya termaksud kemasan, harga, prestasi perusahaan, dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan. Adapun beberapa jenis produk sebagai berikut. A. Produk berdasarkan ketahanannya dan kebolehnya. 1. Barang-barang yang tidak tahan lama. Barang-barang yang tidak tahan lama adalah barang-barang yang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali penggunaan, seperti sabun, pasta gigi, makanan, soft drink, dan lain-lain. 2. Barang tahan lama. Barang tahan lama adalah barang-barang yang berwujud biasanya dapat digunakan untuk waktu yang lama, seperti lemari pendingin, mesin fotokopi, pakaian, dan lain-lain. 3. Jasa. Jasa adalah produk yang tidak berwujud, tidak terpisahkan, bervariasi, dan dapat musnah, seperti salon, nasihat hukum, dan perbaikan peralatan. B. Produk konsumen. 1. Barang sehari-hari. Konsumen biasanya sering membeli barang sehari-hari dengan selera dan usaha minimum, misalnya makanan, minuman, dan sebagainya. 2. Barang belanja. Barang belanja adalah barang yang secara karakteristik dibandingkan oleh konsumen berdasarkan kecocokan, kualitas, harga, dan gaya. Misalnya pakaian, sepatu, kosmetik, dan sebagainya. 3. Barang khusus. Mempunyai karakteristik atau identifikasi merek yang unik di mana ada cukup pembeli yang bersedia untuk melakukan usaha pembelian khusus, misalnya sepeda motor, mobil, handphone mewah, dan sebagainya. C. Produk industri. 1. Bahan dan suku cadang. Bahan dan suku cadang adalah barang yang seluruhnya menjadi bagian dari produk produsen, misalnya produk dari hasil pertanian, yaitu kapas, gandum, beras, dan sebagainya. 2. Barang modal. Barang modal adalah barang tahan lama yang memfasilitasi pengembangan atau pengolahan produk jadi, misalnya bangunan pada instalis pabrik, yaitu kantor, tempat pembangunan produksi, mesin produksi, dan sebagainya. Yang kedua, diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah proses pembedaan suatu produk atau jasa untuk membuatnya lebih menarik terhadap suatu pasar saranan tertentu. Pembedaan tersebut dilakukan baik terhadap produk competition maupun terhadap produk lain dari produsen produk itu sendiri. Strategis yang harus dilakukan. 1. Ketahui kebutuhan konsumen. Konsumen tentunya akan merasa dipedulikan dengan mendapatkan produk yang dibutuhkan. Pelayanan prima merupakan bagian yang termaksud di dalamnya. Jika tidak bisa melakukan diferensiasi dalam produk, maka diferensiasi dalam pelayanan haruslah diutamakan. Meluncurkan produk yang dibutuhkan oleh konsumen dapat membuat konsumen mengubah keputusannya untuk membeli barang tersebut. Dalam demikian, produk tersebut menjadi pembedaan dengan produk lain. Hal yang membedakannya adalah produk tersebut lebih dibutuhkan oleh konsumen. 2. Menjaga kualitas produk. Kualitas produk yang dijaga menjadi produk tersebut lebih unggul dibandingkan produk competition atau produk sejenis. Tentunya konsumen akan memilih produk yang berkualitas. Hal tersebut merupakan kelebihan dan menjadi diferensiasi dengan menjaga kualitas produk.
Produk yang berkualitas dapat berhasil dengan cara menggunakan bahan baku yang berkualitas dan melakukan perubahan di beberapa bagian produk, sehingga produk tersebut lebih menarik. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk membuat produk menjadi unggul dibandingkan produk kompetitor. 3. Melakukan inovasi produk. Inovasi yang dilakukan merupakan bagian dari diferensiasi. Dengan demikian, produk tersebut akan menjadi lebih unggul dibandingkan dengan kompetitor. Oleh sebab itu, pentingnya untuk melakukan inovasi guna produk tersebut menjadi pembedaan dengan yang lain. 5. Mengajak persepsi pada konsumen. Persepsi biasa dilakukan dengan cara promosi, penawaran sekaligus ajakan. Dengan demikian, produk yang dihasilkan akan lebih mudah untuk dikenali. Hal ini merupakan bagian dari strategi diferensiasi untuk produk. Konsumen akan diajak persepsinya untuk menggunakan produk tersebut. Mengubah keputusan konsumen cukup sulit bila tidak tahu strategisnya. Hal ini merupakan bagian dari diferensiasi dan melakukan promosi yang dapat mengikat emosional konsumen merupakan salah satu cara untuk membuat keputusan pembeli dan menarik persepsi konsumen. Yang ketiga, diversifikasi produk. Diversifikasi produk merupakan usaha yang dilakukan perusahaan untuk menganeka-ragamkan produk atau jasa dengan jalan menciptakan produk atau jasa baru agar sesuai dengan selera dan kebutuhan konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan. Tujuan diversifikasi perusahaan. 1. Meningkatkan perolehan laba. Tujuan diversifikasi paling utama adalah untuk meningkatkan perolehan laba. Dengan produksinya banyak produk sekaligus dalam satu waktu, perusahaan bisa meningkatkan potensi terjadinya lebih banyak penjualan. Selain itu, diversifikasi produk juga dapat membantu perubahan menghindari risiko rugi saat ada produknya yang tidak laku. 2. Memperluas market share. Poin kedua, tujuan diversifikasi adalah untuk memperluas market share atau disebut juga dengan pangsa pasar. Bagi sebuah perusahaan, pangsa pasar adalah komponen penting penentu kesuksesan bisnis, terutama jika memiliki banyak kompetitor. Diversifikasi produk akan membuat konsumen punya lebih banyak pilihan untuk membeli. Meskipun demikian, setiap pembelian produk konsumen tersebut tetap berkontribusi mengisi persentase market share atau perusahaan yang sama. 3. Mencegah keborosan masyarakat atas suatu produk. Tujuan diversifikasi tersebut adalah untuk mencegah masyarakat mengalami kejenuhan atas sebuah Di dunia manufaktur ada satu istilah yang disebut dengan produk life yang artinya siklus hidup produk dari pertama kali rilis sampai mengalami penurunan penjualan. 4. Personalisasi produk sesuai karakteristik target pasar. Sebagai produk perusahaan, Anda tidak dapat memungkinkan bahwa setiap produk memiliki target pasar yang persona berbeda. Dengan adanya diversifikasi, Anda bisa membuat berbagai produk yang sifatnya terpersonalisasi. Penyesuaian karakteristik target pasar. Menyesuaikan karakter target pasarnya. 5. Membantu mengalahkan kompetitor. Tujuan terakhir diversifikasi adalah
untuk membantu perusahaan mengalahkan kompetitor. Kombinasi pengusahaan market share, inovasi, serta personalisasi produk akan membuat perusahaan Anda lebih mudah unggul daripada kompetitor. Jenis strategis diversifikasi vertikal. Diversifikasi vertikal adalah strategi membuat produk dengan level kegunaan berbeda-beda, tapi masih bisa melengkapi atau menggantikan satu sama lain. Beberapa contoh diversifikasi produk secara vertikal, misalnya stikan sek yang dijual terpisah, onderdil kendaraan, produk susu sapi dan susu kedelai formal di satu perusahaan dan sebagainya. Diversifikasi horizontal adalah strategis menciptakan berbagai macam produk yang berjenis sama, tetapi dibedakan dari segi merek, ukuran, atau target pasar. Target diversifikasi bisnis satu ini adalah paling banyak dilakukan bisnis di Indonesia. Beberapa contoh diversifikasi produk horizontal terbanyak misalnya mie instan, obat-obatan, minuman botol, sabun mandi, sampo, dan sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih.